tes ataupun selera masyarakat Indonesia yang hidup di tahun 90-an dan kemudian tahun sekarang itu menurun ataupun rendah seleranya karena musik yang mereka terima adalah ya itu saja begitu loh. Seperti Payung Teduh, seperti 420, seperti Hindia, seperti Dere, untuk bisa meningkatkan tes musik kita di kedepan hari sehingga kita bakal memperbaiki sirkulasi musik kita untuk bisa lebih diterima lagi, untuk memperkaya lagi referensi musik kita untuk bisa kita bersaing dengan dunia luar. Seharusnya kita jangan menutup diri untuk genre-genre musik yang sekarang ini saja. Coba back lagi, lihat lagi referensi musik tahun 90-an, 70-an, 80-an. Dan kita juga minta untuk musisi-musisi yang sesuai dengan genrenya, kita harapkan mereka AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Sage Home. If I quit this season, I still beat the Oke, kita berjumpa lagi di Kacamata Hitam Official. Beberapa hari yang lalu kita off ya untuk mengupload video ya, karena kita coba mencari konsep yang baru untuk bisa kita lakukan pembahasan. Namun kali ini yang menarik bagi saya adalah ingin membahas mengenai perjalanan musik Indonesia itu dari tahun 70-an, 90-an dan sampai sekarang ya. Itu pergeserannya sangat terasa sekali ya. Jadi kalau misalnya dulu itu pada tahun 70 sampai 90-an itu kita banyak disodorkan puluhan genre ya. Termasuk itu ada rock, dan rock ini juga terbagi lagi. Ada heavy rock, ada pop rock, ada metal, dan kemudian juga ada jazz, dan kemudian juga ada blues, kemudian ada juga R&B, rhythm and blues, kemudian ada low country, kemudian ada soul, ya dangdut juga dulu ada ya, dangdut ya, pop murni, kemudian juga ada ska, kemudian juga ada reggae, ya banyak ya, kita dimanjakan telinga kita oleh genre-genre musik yang sangat beragam. Namun bergesernya kemudian pada tahun 90-an itu juga masih tetap sih semuanya masih mengapresiasi dan masih menerima puluhan genre tersebut. Namun untuk sekarang ini kita jarang mendengar sudah untuk genre yang saya sebutkan tadi muncul ya. Jadi sehingga di sini ketika orang mengcovernya, ketika orang menyanyikan kembali itu tetap dibuat menjadi genre pop. Nah, contoh misalnya yang dulunya lagu jazz ternyata dibuat juga lagu pop, dan dulunya lagu rock sekarang dibuat juga covernya lagu pop, sehingga genre yang disajikan untuk tahun sekarang 2015 ke atas lah kita bilang ya, 2015 ke atas itu sangat terbatas genre yang bisa kita nikmati. Sebenarnya sih genre itu sih memang mewakili tes generasi itu ya, bukannya juga kita mengatakan bahwasannya tes ataupun selera masyarakat Indonesia yang hidup di tahun 90-an dan kemudian tahun sekarang itu menurun ataupun rendah seleranya. Namun itu semua menjadi konsumsi yang memang harus dinikmati dan tidak bisa mengeksplorasikan hal tersebut lebih jauh karena musik yang mereka terima adalah ya itu saja begitu loh. Dan kita ini sudah jarang lagi untuk beberapa tahun ini mendengarkan karya musik jazz dari musisi Indonesia. Dari reggae juga masih belum ada ya. Kalau misalnya untuk rap artinya masih ya, rap masih eksis ya untuk sekarang ini. Ska juga sudah tidak lagi bisa terdengar ya. Mungkin hanya memutar lagu-lagu yang lama seperti yang lagu-lagu T-Pex ya. Dan kemudian rock ini beberapa tahun kemarin itu memang sangat minim musisi mengeluarkan album rock lagi. Namun untuk tahun ini mungkin sudah mulai satu persatu ya. Apalagi di sini band-band tahun 90-an itu sudah mulai reunian kembali ya, sudah bergabung kembali, dan kemungkinan besar mereka seperti Bumerang, seperti Garasi, seperti Coklat itu bakal eksis lagi tahun 2023 ini ya. Namun mereka belum bisa mengeluarkan single karena mereka ini masih tahap memperkenalkan terlebih dahulu ya. Mereka awalnya ini akan memperkenalkan lagu-lagu lama mereka terlebih dahulu. Ketika mereka memang sudah mendapat respon yang positif, kemudian baru mereka akan membuatkan single. Namun saya yakin ini single mereka sudah ada, cuman
ketika nanti single ini di launching dan masyarakat belum tahu, itu mungkin lebih riskan lagu itu diterima oleh masyarakat luas. Namun strategi mereka adalah memperkenalkan terlebih dahulu lagu-lagu yang booming di tahun 90-an, memperkenalkan kembali, dan kemudian nanti mereka akan buat single lagi. Nah, jadi perkembangan selera musik Indonesia ini ya kita cukup prihatin juga ya. Walaupun memang sudah banyak juga bermunculan genre-genre baru. Ya maksudnya dalam artian bukan genre baru sih, tapi sentuhan-sentuhan baru ya, seperti Payung Teduh, seperti 420, seperti Hindia, seperti Dere. Walaupun memang secara umumnya genre tersebut dikatakan pop ya, namun popnya memang agak berbeda. Ada yang mengatakan lagu senja, ada yang mengatakan lagu senja ya. Nah, jadi memang kebanyakan sekarang ini lagu yang diciptakan oleh masa-masa sekarang ini adalah lagu yang mendapatkan sentuhan-sentuhan baru, dan lirik yang dibuat juga memang agak terwakili dengan zaman sekarang. Karena saya coba melihat kemarin ada sebuah band yang namanya Hindi, di situ dia menuliskan lagu evaluasi judulnya kalau tidak salah, ataupun ada lirik evaluasi dalam lagu itu. Nah, lirik evaluasi ini sepertinya nyaman di telinga sekarang begitu. Namun kalau misalnya jika evaluasi ini ditaruh di lirik lagu tahun 90-an mungkin agak aneh ya. Namun sekarang masyarakat sekarang menerima itu. Di situ saya melihat pergeserannya sangat jauh ya. Karena memang tes selera musik yang sekarang ini sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Dan sekarang juga kita bisa melihat tesnya masyarakat kita ini, apalagi khususnya milenial itu lebih didominasi dari TikTok ya. Dari TikTok, dari cover, dan dari beberapa genre pop pada umumnya. Makanya di sini ya untuk bisa meningkatkan tes musik kita di kedepan hari sehingga kita bakal memperbaiki sirkulasi musik kita untuk bisa lebih diterima lagi, mungkin ini kembali ke karakter masing-masing dan kemudian perbanyak referensi lagu. Karena kalau misalnya dibanding dengan yang sekarang, kalau misalnya dulu kita mendengarkan musik soul ataupun musik country seperti Whenever You Come Around misalnya ya dari Vinil ya, dan kemudian ada lagu dari Manhattan ya, Kiss and Last Goodbye ya, itu sekarang malah mereka tidak bisa menerima itu, padahal menurut kita itu lagu yang nilai value-nya itu lebih jauh tinggi, mahal dari segi lirik, dari segi notasi, dari segi pembawaan ya. Namun memang kalau misalnya kita bandingkan seperti itu tidak apple to apple ya. Ya mereka pasti mempunyai penilaian tersendiri terhadap musik yang sekarang ini dengan yang lalu. Jadi untuk memperkaya lagi referensi musik kita untuk bisa kita bersaing dengan dunia luar, seharusnya kita jangan menutup diri untuk genre-genre musik yang sekarang ini saja. Coba back lagi, lihat lagi referensi musik tahun 90-an, 70-an, 80-an, 80-an, 90-an tuh situ meledaknya dan sangat menggelinjangnya permusikan dunia ya, karena semua di situ masif dia, semua genre diproduksi begitu loh. Dan kita juga minta untuk musisi-musisi yang sesuai dengan genrenya, kita harapkan mereka bisa berkarya lagi tahun ini ya, memberikan warna baru lagi di dunia belantika musik Indonesia ya. Karena yang pernah saya tahu, contohnya misalnya Engkau Masih Anak Sekolah, Anda itu di-recycle lagi ataupun di-cover dengan pop begitu. Coba mungkin mengcover lagu-lagu seperti Mus Bujiono, seperti lagu-lagu Krakatau, itu coba bikin dengan style sendiri. Coba kita lihat value-nya seperti apa di milenial ini. Makanya jadi teruslah teman-teman berkarya, jujur terhadap musik kita, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jadi kita sudah bisa seperti Korea ataupun negara-negara lain untuk bisa memperkaya genre kita di tahun ini. Selalu kita berkarya, hasilkan karya yang terbaik, hasilkan karya yang jujur sehingga dapat dinikmati semua segmen dan kelas masyarakat. Bukan saya tidak setuju dengan mengcover atau tidak, namun setelah Anda bisa mengcover, Anda coba membuat sebuah karya supaya itu menjadi trademark Anda dan Anda bisa dikenal tanpa domplengan kiri kanan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan selamat sore.